Tokoh ini dengan tegas menyebutkan bahwa jika tambang di Indonesia itu nggak dikorup, maka dan Indonesia akan bubar. Gue disclaimer dulu nih. الهجافل DPR summa puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini deh guys. tokoh ini dengan tegas menyebutkan bahwa jika tambang di Indonesia itu nggak dikorup, maka satu orang Indonesia itu akan mendapatkan 20 juta rupiah secara gratis dari pemerintah per bulan. Lu bayangkan betapa kayanya Indonesia, Rin. Sayangnya ini dikuasai oleh oknum-oknum yang sulit untuk diberantas. Asli, ini juga pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD kan? Iya bener banget. Jadi beberapa waktu lalu ada salah satu cuplikan video yang mana ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwa kalau seandainya tambang di Indonesia itu seluruhnya tidak dikorup, betapa kayanya Indonesia. Satu orang Indonesia itu akan mendapatkan 20 juta rupiah per bulan. Ingat ya, ini satu orang, bukan satu keluarga. Jadi betapa kayanya Indonesia sebenarnya. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Dengan alam yang sangat luas seperti ini, seharusnya Indonesia kaya raya, bos. Masalahnya adalah aliran dananya itu semua lari kepada orang-orang tertentu yang tidak terlacak keberadaannya. Asli gila sih, apalagi baru-baru ini gue juga ngeliat korup 1000 triliun yang bikin gue sampai tercengang. Emang ada ya korupsi sebesar itu? Iya kan, gak masuk akal. Negara mana yang korup sampai 1000 triliun cuy? Bayangkan di negara sebesar dan sekaya Indonesia ini. Malah Indonesia merupakan negara dengan penduduk miskin terbesar keempat di dunia. Ini ironi, dan satu-satunya yang bisa memberantas ini sebenarnya adalah presiden dan orang-orang yang menjabat serta dipilih oleh rakyat. Sekaya itu sebenarnya kita guys. Tapi kemana larinya uang kekayaan alam kita itu kemana guys? Wow, 20 juta per orang guys. Jika tambang dan apapun kekayaan alam kita dipergunakan memang betul-betul untuk rakyat, itu dapat 20 juta secara gratis guys. Setiap bulannya guys. Bayangkan guys. Betapa kayanya kita sebenarnya guys. Tapi nggak tahu kita kemana. Nggak tahu uang hasil bumi kita itu kemana. Parah sih. Malahan sebaliknya guys. Malahan sebaliknya loh. Sekarang kita harus bayar pajak yang sangat besar. Aduh, semuanya dipajakin. Seakan-akan negara ini tidak cukup untuk membuat kesejahteraan untuk rakyatnya. Pajak masih mahal, utang besar, kekayaan alam kita begitu kaya. Ternyata kita masih nomor 4 yang termiskin guys. Parah nggak tuh? Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Ini dia. Dan Indonesia akan bubar. Indonesia sudah tidak ada harapan. Dan saya menolak untuk percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Saya sadar bahwa ini terdengar sangat mengejutkan. Tapi damai Indonesiaku adalah sebuah kebohongan. Dan Indonesia akan bubar. Gue sendiri guys, semenjak gue pulang dari Malaysia ini, gue tuh merasa gimana ya, gimana mau optimis gitu ya. Kalau negara kita tuh terus-terusan kayak gini, gimana mau jadi negara maju, gimana mau jadi Indonesia emas di tahun 2045. Kalau terus-terusan seperti ini, aduh, gue pulang aja dari Malaysia, nyampe yang sini tuh, khawatir guys. Menurut gue malah kayak pelayanan masyarakatnya seperti buat license, buat KTP, buat kalau di sana itu buat IC, buat apapun dokumen lah gitu ya. Malah tambah ruwet gitu guys.
tambah sulit, tambah kayak aduh. Ya masih kayak dulu lah gitu. Sekolah-sekolah malah tambah enggak, aduh pokoknya gue melihatnya tuh prihatin banget guys gitu. Malah tambah ke depan bukan malah tambah maju. Kayaknya kayak makin mundur gitu. Kayak gue tuh sampai berpikir bubar bener apa enggak sih ini gitu. Ini mau maju apa enggak sih gitu. Mau emas apa enggak sih gitu. Kok keadaannya masih kayak gini gitu. Memang banyak orang yang ngomong seperti itu, bukan hanya gue guys sebenarnya guys. Banyak guys. Bahkan dari pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar politik juga banyak yang ngomong seperti itu guys gitu. Tapi ya masih bisa, mau gimana lagi sih, hanya bisa berdoa guys. Mudah-mudahan ya kita dapat menemukan pemimpin yang betul, ke depannya kita dapat menemukan pemimpin yang betul-betul ikhlas untuk rakyat, benar-benar mau mensejahterakan rakyat. Hanya bisa berdoa dan berusaha guys gitu. Jangan lupa juga guys ya, berusaha juga guys. Saat nyoblos itu harus pilih pemimpin yang betul-betul bukan karena uang guys ya, bukan karena uang. Kayak gini jadinya kalau kayak gini guys. Kalau karena uang itu kayak gini jadinya. Kayak hari inilah seperti apa. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Gue disclaimer dulu nih. Gue bukan pemilihnya Pak Prabowo. Dan gue juga gak suka dengan kebijakan pemerintahan saat Gue ini. juga bukan pemilihnya. Tapi gue akan gak lebih suka lagi kalau sampai wakilnya menggantikan Pak Prabowo. Ini hati-hati loh. Kita semua sepakat, kita semua benci dengan DPR. Tapi kita akan lebih benci lagi jika ada yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan dia dan keluarganya. Dengan cara menusuk presiden dari belakang. Kali ini presiden harus tegas. Usut semua sampai tuntas. Apa nak jadi? Terungkap. Ada skenario gulingkan Presiden Prabowo. Benarkah gejolak di Pati dan Bone cuma pemicu? Rentetan kericuhan di Pati dan Bone ternyata diyakini bukan sekadar masalah lokal. Analis politik Syahganda Nainggolan mengungkap ada skenario terstruktur dari pusat untuk menggulingkan Prabowo hanya dalam 2 tahun pemerintahannya. Menurut Syahganda, gerakan itu Apa lah nak jadi dengan negara kita nih guys? Aduh, di antara pemimpin aja guys, itu aduh, kayak mau saling menjatuhkan gitu guys. Ya memang isu seperti ini tuh, udah lama ya yang udah terdengar ke masyarakat, itu banyak masyarakat udah dengar semuanya gitu. Tentang masalah Prabowo ini sengaja mau digulingkan. Bahkan di saat-saat pemilihan dulu, menjelang pemilihan presiden itu sudah tercium baunya, ada bau-bau tak sedap gitu nantinya ketika Presiden Prabowo ini menjabat. Ya hari ini contohnya itu sudah sudah tercium bau-bau yang tak sedap itu guys gitu. Baunya semakin menyengat gitu, bahwa ya mudah-mudahan sih, gue sih masih berharap enggak gitu. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa menyelesaikan semuanya. Dan kalau nggak tahu lah gue mau ngomong apa ini. Soalnya gue bukan pendukung Prabowo sih guys ya. Tapi ya gue sama seperti abang tadi, kalau misalnya Prabowo mundur ya kan harusnya wakilnya kan jadi presiden. Aduh, tambah gak yakin gue guys. Tambah gak yakin gue. Aduh, gimana coba? Negara kita mau jadi apa coba? Gue gak bisa ngebayangin guys. Gak bisa ngebayangin gue. Makin jadi apa coba? Makin ketinggalan kita dari negara-negara lain guys. Apalagi sama Malaysia guys. Parah. Kita berlanjut guys ke video selanjutnya. Ini deh guys. الهجا في الدفائر ثم بوان مهابوكي فجعلنا بهيل وعلى دجال إلى شيطان وثم سهرني جما وظلم والإيكو بات وأويكو يالا البهل الذي ونافع رباط ثم بهل الذي دفائر في إندونيسيا. Berita apa ini guys? Bahasa mana ini?
Guys, buat kalian yang paham, tolong tulis di kolom komentar ya. Gue nggak paham dengan bahasanya. Bahasa apa ini guys? Ini waktu demo ini. Waktu demo kemarin nih. Liputan ini. Ini bahasa mana? Arab kah? Atau apa ini? Tolong jelaskan guys. Tulis di kolom komentar guys. Aduh, sakit perut gue guys. Mau ketawa gue. Jadi terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support, yang udah dukung channel ini, yang udah nonton video ini. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, selawat.